Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk kita bisa beraktivitas dengan baik. Mari sore hari ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami ya Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami akan memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu beribadah kepada-Mu ya Bapa. Kami rindu menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Menyerahkan ibadah kami sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau berkenan atas puji-pujian, atas alunan musik yang akan kami naikkan pada sore hari ini ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang ke bait Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
katakan kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya dan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorai-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorai-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorai-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Dan Dia juga adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia menyediakan segala sesuatu untuk setiap kita anak-anaknya. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari katakan dengan imanmu. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Amin. Mari kita mau siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita memiliki Allah yang seperti Bapa, yang sangat mencintai kita semua. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar atas kami. Haleluya. Bapa, besar Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku
bersyukur, 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 Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Nyatakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kepada hambanya saya persilahkan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu kepada kami malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan menopang kami malam ini. Biarlah pesan Tuhan malam hari ini sampai kepada kami masing-masing. Dan Tuhan menolong kami semua untuk menangkap pesan Tuhan. Tolong hamba untuk mengkomunikasikannya. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Bapa untuk waktu malam hari ini. Kami menyambut firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi komunitas Worship at Home malam hari ini. Baiklah, mari malam hari ini kita mendengar sebuah pesan lagi pada kita semua. Saya berharap bahwa saudara memperhatikan baik-baik setiap pesan Tuhan yang dilepaskan. Saya beri tema untuk malam hari ini adalah tahun ini disebut tahun untuk menabur. Saya yang memberi tema untuk tahun 2024. Saya memberi tema ini, tahun ini disebut tahun untuk atau tahun menabur. Izinkan saya mengungkapkan satu harapan yang lebih unggul di antara harapan yang lain. Izinkan saya untuk mengungkapkannya.
Sebuah harapan yang unggul di antara harapan-harapan yang lain, atau dari segala impian lain yang saudara dan saya mimpikan, yaitu menabur. Apa katanya? Menabur. Arti kata menabur itu memberikan pengertian menyebarkan. Menyebarkan, menghambur, atau menanam. Menyiarkan, menghamburkan benih, atau menyiarkan pendapat. Seperti memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, itu menabur. Karena pengertian rohaninya yang mendasar adalah pemberitaan firman kebenaran itu menabur benih ilahi. Jadi itulah pemahaman tentang atau arti kata dasar tentang menabur. Apa yang ditabur? Bapak Ibu Saudara, apa yang sekarang ditabur? Pengertiannya menabur, menyiarkan, menanam dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa yang sekarang ditabur? Tentu yang ditabur adalah benih, bibit. Dan bibit atau benih tidak sekedar benih. Bibit tidak sekedar bibit. Jika petani yang tahu persis benih mana yang terbaik untuk ditabur, pasti bibit unggul atau benih yang paling unggul untuk ditaburkan. Nah, dari mana kita memperoleh bibit unggul? Dari mana kita memperoleh benih? Bagaimana saudara, Bapak Ibu Saudara? Dari mana kita mendapatkan benih atau bibit unggul itu? Mari kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 10. Yesaya 55 ayat yang ke-10 berkata demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Saya mengulangi kalimat bagian yang terakhir, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Seperti salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberi pengertian kepada kita bahwa benih itu datangnya dari Tuhan. Benih itu turunnya dari atas. Diumpamakan, diibaratkan seperti embun. Tidak ada yang bisa menciptakan embun atau merekayasa embun. Semua terjadi secara alami. Dan Tuhanlah yang punya karya untuk melakukannya. Dari dalam pengertian bahwa benih itu disediakan, diberikan oleh Tuhan. Dan itu ditegaskan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-10. Kita lihat lebih ditegaskan lagi dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Ia atau Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, inilah Bapak Ibu, dari 2 ayat ini kita tahu, dan sekarang kita memahami untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Dari mana kita mendapatkan benih? Tentu
Benih unggul itu datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang menyediakan benih. Tuhanlah yang mempersiapkan benih. Tuhanlah yang tahu mana yang terbaik. Sebab kalau datangnya dari Tuhan, itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Setelah benih disediakan oleh Tuhan, bibit unggul dipersiapkan oleh Tuhan, benih datangnya dari Allah, benih datangnya dari Tuhan, dipersiapkan untuk siapa? Dipersiapkan bagi penabur. Saya sudah menyinggung beberapa hari yang lalu bahwa yang berhak atau yang mempunyai otoritas atau yang mempunyai hak penuh kewajiban untuk menerima benih adalah mereka yang punya predikat penabur. Siapa yang tampil sebagai penabur, ia layak untuk menerima benih dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah alamat untuk mempercayakan benih ilahi kepada orang yang mempunyai predikat penabur. Ataupun juga benih jasmani, benih fisik bagi mereka yang punya predikat penabur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia, kitalah yang dalam posisi sebagai penabur, maka Tuhan mempercayakan benih itu kepada kita. Apakah benih itu benih jasmani ataupun benih rohani, terutama benih ilahi, itu pasti dipercayakan kepada mereka yang benar-benar menjadi penabur. Sebab jika benih itu dipercayakan kepada yang bukan penabur atau bukan orang yang suka menabur atau punya keahlian untuk menabur, benih itu akan mati, akan rusak atau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Ataupun juga mungkin habis karena dimakan. Jadi kitalah yang tampil sebagai penabur. Saya mau tegaskan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda dan saya jadi penabur, kemanapun kita pergi, Tuhan menyediakan benih kepada kita. Tuhan jarang ataupun mungkin tidak pernah mempercayakan benih itu kepada orang yang tidak bisa menabur. Jadi saudara pastikan kalau saudara adalah orang yang suka menabur, Tuhan menyediakan benih itu bagi saudara. Kita mesti tahu ada hukum tabur tuai. Coba kita baca dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 8. Kita melihat 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Lanjut. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Allah mengasihi orang yang menabur dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang menabur dengan kesenangan. Allah mengasihi orang yang menabur dengan kerelaan. Kenapa? Karena mereka suka menabur dan memperoleh predikat sebagai penabur. Dan ingat bahwa hukum tabur tuai ada. Bahwa siapa yang menabur banyak, ia pasti menuai banyak. Dan siapa yang menabur sedikit, sedikit juga akan dituai. Itu yang saya memberi contoh. Kalau Anda mendapatkan tanggung jawab untuk 10 petak, sedangkan Anda hanya menabur 1-2 petak, kemudian bermimpi untuk menuai yang 10 petak,
Itu mimpi dan tidak akan mungkin terjadi. Saudara pasti akan menuai sebanyak yang saudara taburkan. Itu yang kita harus memahaminya. Dan di sini kita mengerti bahwa ada tempat untuk menabur. Ada ladang, ada tanah, ada bagian yang diberikan kepada kita untuk kita menabur. Dan tentu kita punya tempat, punya bagian yang untuk kita melepaskan bibit-bibit unggul itu untuk ditaburkan. Siapakah ladang-ladang itu? Adalah orang-orang, jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Mereka yang ada dalam bagian hidup kita. Ataupun juga orang-orang yang kita jumpa. Manusia adalah tempat yang paling efektif untuk menabur. Ladang Tuhan juga tempat di mana untuk menabur. Pekerjaan Tuhan juga adalah tempat di mana untuk menabur. Orang miskin juga di mana ada tempat untuk menabur. Orang sakit juga adalah tempat di mana untuk menabur. Orang yang miskin, yang susah pun juga adalah tempat di mana untuk menabur. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti, bagian itu akan dipercayakan bagi saudara. Ladang tempat itu akan dipercayakan bagi saudara. Entah bentuknya seberapa, Tuhan yang tahu. Entah berapa luas, Tuhan yang memberikannya bagi saudara. Entah berapa banyak, Tuhan mempercayakan itu kepada saudara. Jadi apa yang saudara terima dan dipercayakan kepada saudara untuk menabur. Nah, Tuhan tahu kemampuan saudara. Tuhan tak pernah memberi melebihi kemampuanmu. Karena Dia tahu bahwa engkau punya kemampuan dan tanggung jawab yang sesuai dengan takaran Tuhan. Maka Dia akan memberikan itu kepada kita. Tapi kita dalam perjalanan hidup ini sering kita berpikir tentang suka atau tidak suka, bisa atau tidak bisa, senang atau tidak senang. Dan kita melakukannya dengan konteks pemahaman diri kita sendiri. Kita tidak mencoba untuk berpikir kalau Tuhan mempercayakan benih, maka benih itu atau ditabur. Kalau Tuhan memberikan aku roti, maka roti itu kumakan. Jadi kadangkala dalam hidup ini kita salah menerjemahkan mana yang benih, mana yang roti. Kita menganggap semua yang datang adalah roti. Kita makan habis dan tidak ada yang kita tabur. Kalau semua dimakan, tahun depan saudara tidak bisa panen karena benihnya saudara makan. Itulah gambaran sekilas saja tentang hukum tabur tuai, benih yang ditabur dan siapa yang harus menabur. Mari kita melihat dalam perjanjian lama dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal 26 kita perhatikan di sana. Mari kita lihat tentang kisah Ishak di Gerar. Kita baca di sana dalam pasal 26, kita perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan di situ ayat mulai dari ayat yang pertama ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukanlah kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kuberikan kepadamu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa musibah terjadi, bencana terjadi, kesusahan terjadi, malapetaka terjadi, dan ini susah orang untuk mempertahankan hidup. Dan tentu Ishak punya pilihan untuk mengungsi dari daerah bencana ke tempat atau negeri, daerah yang aman untuk tinggal, mempertahankan dan melanjutkan kehidupan. Tetapi dalam pilihan, dalam rencana perjalanan,
Tuhan bekerja. Tuhan yang menentukan di mana dia harus pergi. Karena di mana yang Tuhan tentukan, itulah tempat yang Tuhan sediakan bagi dia untuk menabur. Dan bukan Mesir. Karena itu Tuhan mencegah dia, jangan pergi ke Mesir. Karena itulah dia berbalik dan pergi ke Gerar, Raja Abimelek. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberikan engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti. Sebab apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu tetap digenapi di dalam kehidupan Ishak. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-12 berkata demikian. Ayat 11, kita baca dari ayat 11 dulu. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini luar biasa. Baca dan simak baik-baik tentang ayat ini. Perhatikan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Bukan di Mesir. Rancangan Ishak untuk pergi ke Mesir, Tuhan membatalkannya karena Tuhan tahu bahwa Mesir bukan tempat di mana yang layak bagi dia untuk menabur. Karena itu Tuhan mencegahnya dan dia pergi kepada Abimelek dan mendapat tempat di Gerar untuk menabur. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Bukan tanahnya sendiri, tempat perantauan. Tinggallah menjadi orang asing di sini, tetapi tetaplah menabur. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi kesusahan, dalam situasi bencana, dalam situasi yang tidak nyaman, dalam keadaan yang susah, tetapi Ishak memilih untuk tetap pergi sesuai dengan petunjuk Tuhan dan menabur benih yang dia bawa atau dia miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab berkata menaburlah Ishak. Di mana? Di tanah itu. Di tempat di mana yang dipercayakan bagi dia. Yang tadi dari awal saya sudah menyinggungnya. Ada beberapa tempat, ada tempat-tempat yang Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu dengan saya kita bisa boleh menabur. Apakah di rumah sakit bagi orang sakit? Apakah di pinggir jalan bagi orang-orang yang susah? Apakah di jompo, panti jompo? Apakah di orang-orang yang miskin dan membutuhkan pertolongan? Apakah di orang-orang yang tidak berdaya? Atau di komunitas-komunitas yang perlu bantuan? Ataupun di dalam pelayanan gereja Tuhan? Di mana saja ladang yang dipercayakan bagi saudara dan saya untuk menabur. Kalau kita memiliki predikat untuk menabur, menaburlah kita di sana. Dan Ishak menabur di tanah itu. Yang ketiga, dalam tahun itu juga. Artinya begini. Ishak menabur dan di dalam tahun itu juga. Artinya dalam tahun di mana ia menabur, di tahun itu juga ia menuai. Tidak menunggu tahun depan. Tidak menunggu 2 tahun lagi. Tidak menunggu 5 tahun lagi. Atau tidak menunggu 10 tahun lagi. Tuhan berjanji, jika engkau menabur di tahun ini, engkau akan menuai di tahun ini juga. Karena itu saya memberi judul, tahun ini disebut tahun untuk menabur. Dan kapan saudara akan menabur? Tahun ini juga. Siapa yang menabur di tahun ini? Di tahun ini juga ia menuai. Seperti firman Tuhan
yang dilakukan atau yang disebutkan tentang Ishak. Berapa hasil yang didapatkannya ketika Ishak menabur di tanah itu dan dia panen menuai di tahun itu juga. Alkitab berkata 100 kali lipat ia mendapatkan hasil. Maka menaburlah Ishak di tanah itu di tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Kata kuncinya. Kata kuncinya sebab engkau diberkati oleh Tuhan. Kata kuncinya sebab kita diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberkati saudara, menaburlah. Menaburlah di dalam tahun ini. Karena di tahun ini engkau menabur, Alkitab berkata, di tahun ini juga engkau menuai 100 kali lipat. Ya, situasi di negeri itu tidak aman-aman. Karena memang ada musibah, ada bencana. Karena itu mengungsilah Ishak. Tetapi dalam pengungsian itu, prinsip menabur dia melaksanakannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Maka kita melihat Ishak mendapatkan hasil yang luar biasa. Kadang-kala kita juga berpikir, kalau situasi tidak nyaman, kita tidak mau melakukannya. Kalau logika kita punya hitung, kita mengalami kerugian nanti, kita tidak bisa menabur. Kalau kita melihat bahwa transaksi bisnis tidak menguntungkan, kita tidak berani untuk melakukannya. Kalau kita berpikir tentang situasi ekonomi yang sementara gonjang-ganjing dan tidak ada kepastian, kita enggan untuk menabur. Kalau kita berpikir tentang kerugian yang akan menimpa kita enggan untuk menabur. Kalau kita berpikir tentang untung rugi, kita tidak akan pernah menabur. Sekalipun ladang itu ada di depan kita. Sekalipun bagian itu dibukakan, dipertunjukkan di hadapan kita, kita tetap berdiam diri saja. Seolah-olah tidak mengerti atau tidak memahami. Tidak tergerak hati untuk melakukan sesuatu. Karena memperhitungkan apakah aku untung atau rugi. Karena mempertimbangkan kondisi ekonomiku lagi menurut, lagi susut. Atau memperhitungkan kondisi perdagangan bisnisku lagi kembang kempis, tidak menguntungkan. Atau kondisi makanan di rumahku lagi sedikit, aku tidak bisa memberi orang lain makan. Ataupun juga tumpanganku tidak mencukupi untuk mengangkut mereka. Karena itu aku enggan untuk memberikan pertolongan alias menabur. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhitungkan, mempertimbangkan secara logika, kita tidak akan melakukan apa-apa. Orang yang berani melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, mereka yang punya iman, punya keyakinan, sungguh percaya kepada Tuhan, yang berani untuk menabur. Dalam kondisi apapun, mereka akan melakukan bagian yang dapat mereka lakukan. Kenapa? Karena situasi keadaan tidak baik-baik, tapi Tuhan percayakan benih itu kepada saudara. Mengapa saudara dan saya tidak mau menabur? Bahkan benih itu kebanyakan kita makan. Karena alasan untuk kita makan, karena itu kita tidak dapat menabur. Kalau kita tidak dapat menabur, kita tidak akan pernah menuai. Jangan pernah bermimpi saudara akan menuai. Karena apa yang ditabur, itulah juga yang akan dituai. Bagaimana pendapat kita? Pasti kita membatalkan niat untuk menabur. Sebab alasan, situasi, dan kondisi kita. Rupanya
Kalau kita ada di posisi itu, dipertanyakan kembali, seberapa jauh iman percaya kita? Seberapa kuat pengenalan kita kepada Tuhan? Seberapa jelas memahami tentang janji Tuhan? Apakah saudara menerima janji Tuhan? Kalau saudara yakin bahwa firman Allah adalah merupakan janji, di mana saudara dan saya mau melakukannya, maka janji itu digenapi atas kita. Ini Alkitab berbicara. Ishak menerima janji, tapi janji itu diturunkan bagi keturunan Abraham. Apakah saudara dan saya, Bapak Ibu, adalah keturunan Abraham? Yes, kita adalah keturunan. Keturunan secara ilahi karena iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mendapat bagian yang lebih besar sebenarnya daripada Ishak. Tetapi kita melihat dan mari kita belajar tentang ini. Jadi Tuhan kasih kita akal dan pikiran dan logika. Tapi kita tidak berhenti pada logika. Saudara harus punya iman. Saudara punya keyakinan. Karena iman itu yang membawa saudara melampaui batasan-batasan yang dibangun. Melampaui tembok-tembok penghalang. Melampaui segala situasi yang dimana menjadi penghadang bagi saudara. Untuk saudara tidak menabur. Dengan iman saudara pasti bisa melakukannya. Namun kita lupa bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau saudara percaya terhadap janji Tuhan, saudara bangkit dalam imanmu dan melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi saudara. Perhatikan setiap baik-baik setiap di antara kita. Ada ladang yang dimana Tuhan percayakan bagi saudara. Saudara harus memperhatikan itu baik-baik untuk melakukannya. Sebab Tuhan pasti menyediakan benih sesuai dengan apa yang dijanjikan bagi saudara. Janji Tuhan itu saya ulangi ya dan pasti. Dan kita dapat melakukannya bersama dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika Ishak memilih untuk melakukan firman Tuhan? Dia diberkati oleh Tuhan. Alkitab berkata dalam ayat 12 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Perhatikan ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara perhatikan ini luar biasa. Ishak menabur dalam kondisi yang sulit. Tapi di tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Tidak berhenti di 100 kali lipat. Karena ayat 13 berkata, menjadi kaya. Kemudian kian lama kian kaya. Dan terus menjadi sangat kaya. Luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mau melakukan firman Tuhan, terlalu gampang bagi Tuhan untuk menolong kita. Memakai saudara menjadi penabur benih. Alasan utama mengapa Ishak berhasil, karena dia taat kepada Tuhan juga. Taat untuk tidak pergi dan menabur di Mesir, karena Mesir bukan tempat ladang yang disediakan. Ketaatan itulah yang membawa dia diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak menampakkan diri kepada saudara, tetapi jika kita yakin perkataan Tuhan atau firman ini, maka jadilah kepada kita sesuai dengan iman kita. Jadi kalau saudara punya komitmen untuk mulai menabur di tahun ini, Alkitab berkata di tahun ini juga saudara akan menuai. Jangan lupa prinsip hukum tabur tuai. Karena di tahun ini saudara akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Ladangnya sudah ada di tempat saudara tinggal, di tempat kita masing-masing. Kiranya Tuhan membuat engkau berhasil di tahun ini dan tetap menjadi berkat.
Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pesan Tuhan malam hari ini kepada kami untuk menabur. Tahun ini adalah tahun untuk menabur. Dan kami percaya, kami berkomitmen untuk menabur di setiap ladang yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan setiap benih yang Tuhan berikan kepada kami. Kami belajar untuk menabur. Kami mengerti mana roti yang dimakan dan mana benih untuk ditabur. Terima kasih Tuhan untuk pesan Tuhan malam hari ini. Untuk kami yang berkomitmen untuk di tahun ini adalah tahun menabur. Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya Engkau Allah yang menepati janji. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang mendapatkan kesulitan, Tuhan bukakan jalan. Apakah kesulitan ekonomi, bukakan jalan bagi mereka. Dalam perdagangan, bukakan jalan bagi mereka. Dalam pekerjaan dan usaha, bukakan jalan bagi mereka. Biarlah mereka mendapatkan berlipat-lipat kali ganda. Jika mereka menabur dalam tahun ini, mereka akan menuai 100 kali lipat. Kian hari kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Dalam berkat rohani dan juga berkat jasmani menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pesan Tuhan malam hari ini bagi kami semua. Kami bangkit dengan komitmen untuk melakukan sesuatu. Jika kami menyadari bahwa kami adalah penabur, tentu Tuhan menyediakan benih bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Kasih karunia datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kita. Dan oleh pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Sekarang ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Sampai